Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hong gelombang, senjata-senjata itu bentrok, sebelum Bao Xiao dipaksa mundur oleh dampaknya. Dengan gemetar, mulut darah menyembur keluar darinya. Mulut darah itu menyembur ke udara, sebelum dengan mudah dihilangkan oleh helai sutra darah yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar berada di atas angin? Sebelumnya, banyak penonton yang dengan tenang menonton, sekarang sangat terkejut. Bao Xiao telah menggunakan kedua teknik budidaya kuno dengan 9 guntur Snake Swords, meningkatkan kekuatannya sangat. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Bao Xiao. Mereka merasa sudah cukup untuk menekan Sui Ying. Namun, hasil dari mereka bentrok menunjukkan bahwa Bao Xiao yang diperkuat benar-benar ditekan. Murid junior, Brother Xiao Xiao, datang dan terima juga gerakanku. Sui Ying tertawa terbahak-bahak. Dia memegang tombak dan langsung menyerbu. Bagaimana ini mungkin? Tidak seharusnya begitu. Bao Xiao bingung ketika dia buru-buru menggunakan teknik pedangnya untuk menangkis serangan itu. Namun demikian, selain tidak dapat diprediksi dan misterius, setiap tombak Sui Ying kembali dengan kekuatan yang menakutkan di belakang mereka. Mereka muncul seperti gelombang yang menerjang, menghasilkan Bao Xiao yang benar-benar tidak dapat bertahan melawan mereka. Setiap kali dia menerima langkah, Bao Xiao akan dipaksa untuk terbang mundur. Sui Ying menjadi semakin mengamuk. Domain pembantaian melibatkan dan membatasi musuh, sementara tombaknya mengejar musuh untuk membunuh. Perbedaan kekuatan antara tubuh lemah dan Voidwalker menggunakan pedang pertama apokaliptik seperti langit dan bumi. Rahasia 20 tingkat Walker tersembunyi. Memungkinkan Sui Ying untuk mencapai kekuatan yang Voidwalker baru saja miliki dengan tubuhnya. Sebelumnya, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, ketika musuh menggunakan 9 guntur Snake Swords, bagaimana mungkin baginya untuk bertarung sampai sekarang jika dia menggunakan 13 pedang apokaliptik? Tubuh di tingkat Voidwalker ditambahkan ke pedang pertama apokaliptik. Ini jauh lebih menakutkan daripada pihak lain yang menggunakan guntur mata emas untuk menambah 9 Thunder Snake Swords-nya. Hong hong hong. Sui Ying tidak menunjukkan belas kasihan, terus mengejar dan mengejar Bao Xiao. Gelombang, akhirnya, tombak mendorong pedang suci di tangan Bao Xiao, menembus tubuhnya. Meskipun jubah ungu pada Bao Xiao sangat kuat, kekuatan penghancur tombak masih menusuk, menyebabkan tubuhnya segera hancur dan hancur. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyelimuti Bao Xiao. Meskipun bagian tubuh Bao Xiao sudah mulai hancur, kepalanya tetap sehat. Merasakan letusan energi ini, Sui Ying menyeringai, sebelum mundur selangkah. Dia telah menang. Hidden World Field adalah arai yang benar-benar misterius. Kekuatan field dunia tersembunyi mencapai setiap bagian dari seluruh tempat. Saat setiap murid yang bertarung bertemu dengan bahaya fatalistik, kekuatan dari Hidden World Field akan melindungi mereka secara instan. Bagaimanapun, ini hanyalah pertarungan antara ranah penguasa dewa sejati. Itu terlalu mudah bagi Forefather Tian Yu untuk secara pribadi memperbaiki field dunia tersembunyi yang dapat melindungi mereka. Selama bertahun-tahun, banyak murid dewa sejati yang bertarung di Hidden World Field, meskipun tidak ada yang benar-benar mati di dalamnya sebelumnya. Gelombang tubuh Bao Xiao pulih, meskipun ekspresinya agak pucat. Pada saat ini, matanya sayu. Kalah, dia hilang. Murid junior Brother Bao Xiao, tolong ingat tentang taruhannya. Sui Ying terkekeh. Bao Xiao memandang ke arah remaja yang memegang tombak. Dia benar-benar kehilangan seorang murid berjubah emas yang datang dari kosmos yang kurang berpengalaman dalam pertempuran dibandingkan dengan penguasa berbakat di dunia suci. Bao Xiao awalnya berpikir ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan keuntungan dengan biaya pihak lain. Namun, karena ini adalah pertaruhan, dia harus mengakui kekalahan setelah kalah. Hari ini, nenek moyang Tian Yu dan Swordmaster sama-sama menyaksikan pertempuran. Ada juga master lorong lainnya, jadi Bao Xiao tidak berani menentang kata-katanya. Sebelumnya, dia masih ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan Sui Ying menjaga kata-katanya selama dia memenangkan pertempuran,
Namun siapa yang akan berpikir bahwa Bao Xiao menghadapi situasi ini pada dirinya sendiri? Baiklah. Bao Xiao membalik tangannya, menyebabkan gelang muncul, otot-otot di wajahnya berkedut beberapa saat, meskipun pada akhirnya dia masih melemparkannya. Sambil menangkap gelang itu, Sue Yinghe segera memperbaikinya dan menyelidiki apa yang ada di dalamnya. Selain itu, ia memperoleh informasi dari poin kontribusi jimat komunikasinya meningkat sebesar 30.000. Sue Ying memeriksa harta karun di dalam gelang itu. Yang paling mempesona di antara isinya adalah banyak batu hadir. Batu-batu itu berputar dalam warna misterius yang tampak sangat indah dan mempesona. Seseorang akan merasakan jantung seseorang memompa dan jiwa gemetar karena daya pikatnya. Itu seperti bagaimana orang yang lapar ingin makan sesuatu. Meskipun dalam kasus ini, itu adalah jiwa yang lapar dan ingin mengkonsumsi Origin World Rock ini. Sue Ying memeriksa melalui Origin World Rocks dan harta lainnya sebelum menyimpannya setelah itu. Rasa lapar yang dirasakan jiwanya menghilang setelah itu. Sue Ying menghela nafas, The Origin World Rocks benar-benar terlalu memikat. Menurut kabar angin, bahkan mereka yang berada di ranah primal chaos dan dewa kosmos menaruh banyak perhatian pada Origin World Rocks. Aku hanyalah penguasa dewa sejati, oleh karena itu akan sangat menyia-nyiakan untuk menyerap Origin World Rocks. Petik 2. Origin World Rocks itu misterius. Itu berguna untuk semua makhluk hidup, bahkan dewa kosmos. Dan beberapa bahan berharga memiliki efek yang lebih lemah pada mereka yang lebih kuat. Misalnya, buah roh tambahan, memiliki efek mistis pada penguasa. Tapi untuk dewa kosmos, tidak ada gunanya bahkan memakannya. Dengan demikian, Origin World Rock lebih cocok untuk digunakan para ahli. Bagi yang lemah, mereka akan digunakan untuk bertukar harta, dan itu akan menjadi sesuatu yang lebih berharga. Hanya ada 12 buah Origin World Rocks, Sue Ying dikirim ke Bao Xiao. Bao Xiao memiliki canggung di wajahnya. Dia mengirim kembali 12 Origin World Rocks. Bahan lain dan poin kontribusi hampir tidak bisa digunakan untuk mencocokkan nilai 13 Origin World Rocks. Petik 2. Sue Ying menatapnya. Hanya 3 potong Origin World Rocks yang bisa ditukar dengan 30.000 poin kontribusi. Tapi tidak ada yang mau menukar 30.000 poin kontribusi menggunakan Origin World Rocks. Ke-12 keping Origin World Rocks ini telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Bao Xiao mentransmisikan. Baiklah, Sue Ying terkekeh. Jika murid junior brother Bao Xiao ingin mengadakan pertandingan judi lain, aku pasti akan mematuhi kamu kapan saja. Benar, dia akan mematuhinya kapan saja. Itu karena setelah pertempuran murid dewa sejati berakhir, dia akan menerobos untuk menjadi dewa void. Pertempuran ini membuat banyak murid tercengang. Bao Xiao, yang pernah menjadi murid berjubah emas, benar-benar kalah dalam pertarungan dengan Sue Ying. Dongbo Sue Ying ini cukup tangguh. Tubuhnya tampaknya sangat kuat. Para master aula yang menyaksikan pertempuran terkejut. Ekspresi dingin leluhur iblis akhirnya mengungkapkan seringai. Setiap kali Sue Ying disebutkan di kuil surga void besar, mereka juga akan berbicara tentang bagaimana leluhur iblis dan Sword Master datang dari kosmos yang sama juga. Dengan demikian, Sue Ying yang lebih mempesona adalah iblis leluhur yang lebih merasa bangga. Iblis leluhur berbeda dari Sword Master. Sword Master jauh lebih cemerlang, meskipun leluhur iblis lebih memperhatikan reputasinya. Dia benar-benar menang. Nenek moyang Tian Yu melihat ke bawah dengan kaget, tubuhnya sangat kuat. Dia harus berada di peringkat kedua di antara murid-murid dewa sejati dalam hal tubuhnya. Sepertinya tubuhnya diarahkan menuju kekosongan. Aku ingin tahu peluang ajaib apa yang telah dia temui. Petik 2. Ada banyak kemungkinan mengapa tubuh itu kuat. Ada banyak jenis teknik budidaya kuno, dan bahkan sistem prajurit terkuat juga mengandung banyak warisan yang menakutkan. Sistem hukum dan misteri yang mendalam juga memiliki banyak seni absolut yang dimaksudkan untuk mengolah tubuh seseorang, seperti halnya ada satu di antara murid-murid kuil Void Surga Agung, dewa sejati yang sangat berbakat dalam sistem prajurit terkuat. Tubuhnya sangat kuat dan hanya sedikit lebih kuat dari Sue Ying level 20 Voidwalker ini. Ini juga alasan mengapa Sue Ying tidak menampilkan energi pengakhiran. Ada banyak alasan mengapa tubuhnya bisa kuat.
Namun pada saat yang bersamaan, dia menampilkan energi pengakhiran. Mereka yang ada di ranah Primal Chaos dan dua Palace Master pasti akan mengenali tekniknya. Tidak apa-apa jika Forefather Tian Yu dan Sword Master mengetahui rahasia dia menjadi seorang Void Walker. Namun, akan merepotkan jika dia mengungkapkan dirinya dalam pertemuan ini di antara begitu banyak ahli. Karena gurunya sendiri, Gu Qi, entah bagaimana telah menyinggung musuh yang sangat menakutkan. Meskipun kuil Great Void Heaven bisa melindungi dirinya sendiri, itu pasti lebih baik jika ada lebih sedikit masalah. Bahkan jika dia tidak menggunakan energi pengakhiran, dia pasti masih bisa masuk 10 besar. Murid senior Brother Qi Yun. Sue Ying tidak terbang kembali ke pilar batunya. Sebaliknya, dia menghadapi murid berjubah emas yang berada di peringkat ke-7. Tolong. Laki-laki bermata emas yang agak kurus tertegun sejenak. Seringai muncul di wajahnya sebelum terbang keluar. Pada saat ini, keheningan memenuhi area sekitarnya. Pertempuran lain. Sue Ying tidak bertindak sama sekali dalam setengah tahun terakhir. Dan sekarang setelah mengalahkan Bao Xiao, dia benar-benar memutuskan untuk menantang peringkat ke-7, Qi Yun. Murid junior Brother Dongbo Sue Ying telah menunjukkan kemampuan kamu dan berani bertaruh dalam pertempuran. Dan sekarang, kamu telah meminta aku untuk pertempuran setelah itu. Pria bermata emas tertawa. Apakah kamu berencana untuk bertaruh pada pertempuran ini juga? Petik 2. 25 buah Origin World Rocks atau harta apapun yang bernilai setara. Sue Ying tertawa, sama seperti sebelumnya. Jika murid senior Brother Qi Yun bersedia bertaruh, secara alami aku akan senang untuk mematuhinya. Petik 2. Laki-laki bermata emas tertegun sejenak. Lingkungan berubah menjadi gempar. Haha, aku akan melupakannya. Aku tidak bisa mengambil begitu banyak harta untuk suatu periode. Pria bermata emas itu menolak dengan tawa yang keras, meskipun ia merasakan hatinya semakin menegang. Dia tidak berani mengambil begitu banyak harta untuk berjudi dalam situasi yang dia tidak percaya itu. Bahkan menjadi murid berjubah emas, sulit baginya untuk mengumpulkan begitu banyak harta. Murid senior Brother Qi Yun, harap berhati-hati. Saat Sue Ying selesai berbicara, riak tak terlihat mulai terbentuk di sekitarnya. Pada saat yang sama, banyak helai sutradara mulai menyebar. Sepasang sayap emas tiba-tiba terbuka di belakang pria bermata emas. Tubuhnya menjadi ilusi sebelum 3 tubuh muncul. Sue Ying menyeringai, karena 3 inkarnasi juga muncul di sekitarnya. Termasuk tubuhnya, ia memiliki 4 tubuh. Tidak baik, pria bermata emas Qi Yun merasa hatinya berubah dingin. Penindasan domain Sue Ying dan inkarnasinya telah menahan teknik inkarnasi senior Disciple Brother Qi Yun. Tanpa keuntungan dari inkarnasinya, Qi Yun sedikit lebih lemah daripada Bao Xiao. Pemenang pertempuran ini pergi ke Sue Ying. Dia telah mengambil alih posisi peringkat ke-7 sebagai murid berjubah emas, dan secara resmi masuk dalam 10 besar. Kekalahan aku. Qi Yun tidak merasa begitu buruk. Setelah semua, melihat betapa hebatnya teknik inkarnasi pihak lain, dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental untuk hal ini terjadi. Meskipun demikian, dia merasa sangat gembira ketika dia berpikir, untungnya, aku tidak bertaruh dengannya. Pada akhirnya bahkan jika dia kalah, dia akan turun ke posisi ke-8 saja. Semua murid Dewa Sejati dan para pemimpin kuil Void Surga Agung semuanya relatif terkejut. Seorang murid berjubah emas baru yang muncul dari kosmos telah masuk ke dalam 10 besar? Ini adalah tanah suci kuil surga Great Void. Selanjutnya, dilihat dari aura jiwanya, Sue Ying saat ini adalah murid termuda berjubah emas yang masuk dalam 10 besar. Iblis leluhur, Dongbo Sue Ying ini berasal dari kosmos yang sama dengan kamu, bukan? Bocah ini tampaknya cukup tangguh. Dia benar-benar bisa masuk ke 10 besar murid Dewa Sejati meski hanya menjadi kuil surga agung yang hening untuk sementara waktu. Petik 2. Swordmaster telah menembus ke ranah final, dan kamu, leluhur iblis telah lama mencapai ranah primal chaos. Aku ingin tahu apa yang akan dicapai bocah ini dari kosmos yang sama di masa depan. Petik 2. Aula master di sekitarnya juga memuji dia. Leluhur iblis mungkin memiliki sedikit pujian dan kepuasan, tetapi dia masih mengatakan, dia hanyalah murid Dewa Sejati. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dia akan menjadi tetua aula dalam di masa depan. Petik 2.
Tetua Hall. Aula Master lainnya tertawa dan tidak melanjutkan berbicara lagi. Benar-benar lelucon. Seberapa sulitkah untuk menjadi tetua aula dalam? Menurut status kuil Great Void Heaven Batin, peringkat berikutnya setelah Master Istana dan Master Hall adalah Elder Aula Dalam. Dan sesudahnya Hall Outer Elder. Bahkan jika murid berjubah emas menerobos untuk menjadi Dewa Void, mayoritas akan berakhir sebagai tetua aula luar. Terlalu sulit untuk menjadi tetua aula dalam. Mereka yang bisa berada di dalam kuil Great Void Heaven akan mengejutkan seluruh wilayah. Bahkan raksasa Rana Primal Chaos akan mementingkan mereka. Meskipun Forefather Tian Yu dan Sword Master yang duduk di area tertinggi memuji Sui Ying, mereka tetap tenang di dalam hati mereka. Hal-hal yang dapat membuat mereka meriam pada level mereka terlalu sedikit dan jauh di antara keduanya. Tantangan dalam Hidden World Field berlanjut. Setelah Sui Ying mencapai peringkat ke-7, ia kembali ke kursi di pilar batu yang ditunjuknya. Dia menjaga profil yang sangat rendah saat menonton pertempuran. Berbeda dengan murid dewa sejati lainnya, Sui Ying menyaksikan setiap pertempuran dengan serius dan bahkan menganalisis misteri mendalam yang digunakan oleh para murid lainnya. Meskipun beberapa saudara dan saudari murid lebih lemah darinya, penggunaan hukum dan misteri mendalam masih membuat mata Sui Ying bersinar. Saat dia semakin mengerti, dia kadang-kadang akan memiliki beberapa pemahaman baru tentang pedang kedua, 13 pedang apokaliptik. Untuk murid lain, pertarungan peringkat ini akan menentukan status mereka. Sebaliknya, ini adalah area untuk Sui Ying di mana dia bisa mengumpulkan wawasan. Itu karena dia memiliki terlalu sedikit pengalaman menonton pertempuran menggunakan hukum lain dan misteri mendalam. Dia tidak akan bisa memahami jika itu adalah pertempuran antara raksasa Primal Chaos, sebaliknya, pertarungan peringkat ini adalah yang paling tepat untuknya. Tahun-tahun berlalu. 700 lebih murid telah menantang satu demi satu. Pertempuran di antara mereka begitu dekat sehingga mereka menentukan hidup dan mati, atau mengakibatkan satu sisi mengakui kekalahan. Jika seorang pemenang tidak dapat ditentukan dalam pertempuran, roh harta karun lapangan dunia tersembunyi, secara alami akan campur tangan dan menilai siapa pemenangnya. Misalnya, jika satu sisi memiliki kemampuan melarikan diri yang hebat dan terus melarikan diri sedangkan yang lainnya terus mengejarnya, maka roh harta akan menentukan pihak yang melarikan diri sebagai yang kalah. Jika seseorang memiliki kemampuan bertahan hidup yang hebat dan sepenuhnya berada di pihak yang kurang beruntung, tergantung pada kemampuan bertahannya untuk bertahan lebih jauh tanpa cara balas dendam, ia pada akhirnya akan dinilai sebagai yang kalah juga. Pertempuran itu sangat intens. Meskipun begitu, Sui Ying tidak menantang orang lain, dia fokus dengan sungguh-sungguh saat dia mengamati pertempuran. Ada murid lain yang mengambil inisiatif untuk menantangnya, dengan Sui Ying memenangkan semuanya. Dengan demikian, kekuatannya juga diakui secara publik. Pertarungan peringkat ini telah berlangsung selama 8 tahun. Sudah waktunya untuk menantang yang lain. Sui Ying berdiri, aku memiliki 3 peluang untuk dikalahkan. Aku harus menghargai kesempatan ini. Pertarungan peringkat. Sui Ying untuk sementara mencapai tujuan pertamanya yaitu masuk ke 10 besar untuk mendapatkan harta. Menjadi saat ini berada di peringkat ke-7, itu adalah posisi yang relatif aman karena dia hanya akan mundur dengan satu posisi jika dia menderita kekalahan. Kedua, itu demi mendapatkan pengalaman sehingga dia bisa tumbuh. Untuk membantu istrinya Jing Qiyu dan Yuer, dia harus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Semakin kuat dia, semakin baik karena akan lebih mudah untuk mendapatkan beberapa bahan berharga yang dapat membantu dalam budidaya. Menyaksikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sangat membantu dia. Efeknya bahkan lebih baik dalam pertempuran yang sebenarnya. Sui Ying tiba-tiba terbang keluar. Itu Dongbo Sui Ying. Dia keluar lagi. Perhatian semua murid tersentak, karena pertempuran antara murid-murid berjubah emas memiliki daya tarik besar bagi mereka. Tolong junior murid Flood Dragon. Sui Ying memegang tombak, melihat murid berjubah emas yang jauh. Dia tidak lain adalah murid berjubah emas ke-8 saat ini. Menantangku, murid junior Brother Flood Dragon adalah seorang ahli dengan skala di puncak kepalanya. Awalnya binatang bermutasi, ia berhasil berubah menjadi manusia.
Meskipun demikian, dia selalu merasa bahwa kepala tubuh yang sebenarnya adalah bagian yang paling indah. Hal ini menyebabkan dia menjaga kepalanya tetap bersisik. Sebuah suara yang kaya terdengar darinya, hahaha, murid senior saudara Dongbo Sueying, kamu berada di peringkat ke-7, namun kamu menantang aku, peringkat 8. Jika kamu menang, kamu masih akan berada di peringkat ke-7. Tetapi jika kamu dikalahkan, kamu akan turun ke peringkat 8. Pertempuran ini tidak memiliki manfaat bagimu kecuali kamu ingin membuatnya taruhan, aku tidak akan bertaruh denganmu. Petik 2. Ini bukan pertaruhan-taruhan, hanya saja murid junior Brother Flood Dragon telah mengolah 13 pedang apokaliptik juga. Ini membuat tangan aku terasa gatal, kata Sueying. Baik, aku dengan senang hati akan menerimanya kalau begitu. Murid junior Brother Flood Dragon tertawa terbahak-bahak. Dia sangat menyukai pertempuran seperti itu. Jika dia kalah, itu tidak akan mempengaruhi peringkatnya. Pertempuran dengan Sueying ini murni demi bersaing dalam penggunaan 13 pedang apokaliptik mereka. So, Flood Dragon segera melesat menembus langit, pedang di tangannya berjalan dalam lengkungan bulan sabit yang aneh. Busur bulan sabit menampilkan warna ungu, dan berkabut dan indah. Pada saat yang sama, itu membawa kekejaman yang mengerikan. Dia dan Sueying adalah sama. Meskipun mereka berdua menumbuhkan 13 pedang apokaliptik, mereka berdua menggabungkan mereka ke dalam teknik masing-masing. Pada akhirnya, mempelajari seni absolut adalah tentang pemanfaatan dao pembantaian yang terkandung di dalamnya. Hong 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 gelombang. Kekosongan di sekitarnya bergetar dan meledak dari waktu ke waktu. Sueying berkompetisi dengan Flood Dragon berulang kali. Kegembiraan memenuhi keduanya saat mereka terus bertukar gerakan. Flood Dragon bahkan telah berubah kembali ke tubuh aslinya, sementara Sueying juga melepaskan kekuatan tubuh Void Walker. Pada akhirnya, Flood Dragon akhirnya terluka. Meskipun begitu, dia berteriak dengan gembira, hahaha, aku tidak ingin bertarung lagi. Aku mengakui kekalahan. Petik 2. Sueying kemudian beralih ke murid berjubah emas peringkat ke-6, murid senior Sister Qianke, tolong. Dia melanjutkan, banyak murid yang menyaksikannya terkejut. Murid senior Sister Qianke mengenakan jubah kuning yang indah dan bercahaya, dengan rambut emasnya mencapai bahunya. Pada saat ini, matanya menatap Sueying di kejauhan. Meskipun begitu, ekspresinya yang dingin, sebuah gukin muncul di tangannya. Mengandalkan Slugter Domain untuk mengurangi penindasan domain dari pihak lain sebelum mengandalkan Dao of Mirage untuk meningkatkan kemampuan bertahannya, Sueying berhasil meraih kemenangan atas murid senior tingkat 6 Suster Qianke. Dia kemudian melanjutkan untuk menantang murid berjubah emas peringkat ke-5. Dengan menggunakan Slugter Domain dan teknik inkarnasinya, ia dengan panik menyerang dan nyaris tidak memenangkan pertempuran. Dia mengeluarkan tantangan lain kepada murid kelas 4. Tolong murid senior, Zeke Yong. Sueying mengumumkan. Suaranya bergema di seluruh World Field tersembunyi. Pada saat ini, semua pertempuran lain di Hidden World Field untuk sementara terhenti, karena semua murid Dewa Sejati menatap Sueying, bahkan Elder Hall luar, Hall Elder, Hall Master, dan Forefather Tian Yu, dan Sword Master, tidak lagi mengobrol santai. Mereka malah menonton pertempuran dengan penuh minat. Itu karena Sueying benar-benar menantang para murid berjubah emas berturut-turut. Dia benar-benar menantang murid senior tingkat 4 Brother Zeke Yong. Murid senior Brother Zeke Yong luar biasa. Tidak mudah mengalahkannya. Petik 2. Meskipun jarak antara murid berjubah emas kecil, orang yang berada di peringkat ke-4 dibandingkan dengan mereka yang peringkat 8 dan ke-9 memiliki keunggulan yang lebih jelas dan lebih berbeda. Hong gelombang. Pertempuran berlanjut. Zeke Yong kembali ke penampilan aslinya. Dia adalah makhluk batal yang jarang terlihat yang tampak seperti makhluk hidup kepompong, dengan kepala yang jauh lebih kecil dari tubuhnya. Meskipun begitu, dia memiliki banyak cakar yang padat. Terbang dengan kecepatan tinggi, dia mengejar Sueying. Meskipun ada Slugter Domain yang membatasi dan melibatkan pihak lain, banyak cakar di permukaan tubuh Zeke Yong merobek-robek Slugter Domain saat dia terbang, mengakibatkan tidak banyak penurunan kecepatannya. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan mengetuk menuju ruang kosong. Ujung tombak juga muncul dari ruang kosong dan bentrok dengan kepalanya.
Hong gelombang. Bentrokan ini berisi misteri mendalam dari kosmos peringkat seni Absolute World Guard. Sui Ying muncul dari kehampaan, sebelum menyemburkan seteguk darah. Murid senior Brother Zeke Yong benar-benar tangguh. Terima tombakku ini. Sui Ying merasa dia cukup bertarung. Dia sudah merasakan kekuatan dari bakat bawaan makhluk hidup batal yang jarang terlihat ini disertai dengan seni absolut peringkat kosmos. Tombak di tangan Sui Ying bergerak. Tombak berputar dan berguling keluar, berputar seperti pusaran abadi tanpa akhir. Mengaduk-aduk riak yang dibentuk oleh Slugter Domain, semua riak Slugter Domain diserap oleh tubuh tombak ini. Pada saat ini, kekuatan mengerikan mulai menumpuk di tombak dan melilit tombak ini. Sui Ying merasakan tombak di tangannya semakin berat, sementara kekuatannya semakin menakutkan. Ketika ia pertama kali memasuki budidaya tertutup di Palace Hall of Time, ia telah berhasil menggabungkan pedang pertama apokaliptik dengan Dao of Ripple. Namun, di tahun-tahun setelah itu, ketika dia memahami pedang kedua apokaliptik, saat wilayahnya membaik. Ini memungkinkannya untuk menyempurnakan perpaduan antara Dao of Ripple dengan pedang pertama apokaliptik. Meskipun begitu, Sui Ying merasa itu tidak cukup sempurna. Setelah semua, kesenjangan antara pencapaiannya dalam Dao of Ripple terlalu besar dari pedang pertama apokaliptik. Ini membuatnya hanya mampu menyempurnakannya langkah demi langkah. MN. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.